Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Bu Erni? Kedengaran Ibu. Baik ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, silakan Mas Malprin ya dipimpin doa terlebih dahulu, Mas Malprin. Baik. Baik, mari Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Sudah selesai Mas Malprin? Sudah. Sudah, baik. Baik ya, pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah mikologi kita akan membahas tentang teknik isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis ya. Kan kemarin sudah tahu apa saja itu jamur mikosis ya, pembagiannya apa saja. Nah, sekarang kita mau mempelajari bagaimanakah sebenarnya tekniknya ya, teknik untuk isolasi dan identifikasi. Nah, adapun tujuan perkuliahan adalah nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami ya tentang teknik isolasi jamur penyebab mikosis, kemudian mampu mengidentifikasi jamur mikosis, kemudian dapat melakukan teknik isolasi dan identifikasi di dalam skala laboratorium ya, karena memang tugasnya seorang TLM kan nanti di dalam laboratorium ya, kalau misalnya mendapatkan sampel untuk pemeriksaan jamur berarti tekniknya bagaimana, apakah semua sampel diperlakukan sama ataukah tidak gitu ya. Jadi nanti kita pelajari bareng-bareng di sini. Nah, yang pertama kita bahas adalah mikosis oportunistik, ini yang memang umum terjadi ya di masyarakat ya, di mana ini sifatnya itu sebenarnya dia jamurnya bersifat flora normal ya, ada di dalam tubuh kita semua. Nah, tetapi dia ini akan menyerang hostnya apabila sistem kekebalan tubuhnya itu rendah ya, rendah. Nah, biasanya ini banyak menyerang pada orang-orang yang rentan ya, terutama biasanya pada penderita HIV ya, ataupun orang-orang yang pasien yang terpapar antibiotik ya, antibiotik di mana dengan antibiotik tersebut mungkin sudah bersifat resisten. Nah, itu akan menyebabkan flora normal jamur ini akan menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian sebagai anggota flora normal yang biasanya ditemukan di dalam tubuh manusia ya, itu adalah golongan dari Candida ya. Candida itu banyak ya, karena biasanya dia bersifat eksogen ya, artinya selain ditemukan di dalam tubuh manusia, flora normal juga akan ditemukan di lingkungan ya. Mungkin ada di tanah, mungkin ada di air, bahkan mungkin ada di udara. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau begitu untuk isolasi jamur atau fungimikosis ini? Yang perlu dipahami terlebih dahulu ya, bahwa yang sering ditemukan ya itu diisolasinya dari para penderita imunokompresen ya, di mana sifatnya adalah endogen, artinya komensal. Komensal mudah ditemukan di mana-mana. Yang paling umum dijumpai ya baik itu pada penderita ataupun pada lingkungan itu Candida, kemudian Aspergillus serta mucor ya, mucor SP. Nah, syarat untuk mengisolasi setidaknya seorang analis ataupun dokter gitu ya, itu harus tahu dulu bagaimanakah
makroskopisnya ya. Makroskopisnya di sini berarti koloninya. Koloninya itu bisa dibedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain karena memang filamentusnya itu berbeda ya. Jadi sporanya itu akan berbeda pada kepala spora itu berbeda-beda. Nah, kemudian masuk ke transient funginya atau tidak. Nah, di sini ini nanti masuk ke infeksinya sifatnya sistemik ataukah tidak, artinya bisa menyerang ke seluruh tubuh ataukah tidak. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang yang akan meneliti atau memeriksa jamur tersebut ya, atau mikosisnya ya. Terus kemudian gambaran umumnya, bagaimana gambaran umumnya? Jadi kalau misalkan saja pada jamur Cryptococcus neoformans ya, ini biasanya ditemukan pada penderita DM ya. Walaupun di DM juga ada yang lainnya, misalnya dari kelas Zygomycetes ini juga bisa ditemukan pada penderita DM ya. Kemudian neoformans juga pada penderita TB, limfoma atau pada penderita dengan terapi kortikosteroid itu akan mudah ditemukan. Candida albicans biasanya ini ditemukan atau berhubungan dengan penderita yang melakukan terapi dengan menggunakan antibiotik yang berkepanjangan ya, karena itu tadi nanti bisa bersifat resisten tadi ya. Kemudian dengan penggunaan infus yang berkepanjangan ini juga akan menyebabkan ditemukannya Candida albicans ya. Pemakaian kateter urin yang berkepanjangan, DM juga iya. Nah, semua ini harus bisa dibedakan ya. Untuk membedakannya maka perlu adanya isolasi tadi ya, diisolasi dulu. Setelah diisolasi dengan menggunakan untuk isolasi ini harus menggunakan media yang memang khusus ya, khusus untuk jamur ya atau untuk fungi ya. Tidak bisa misalnya menggunakan medianya bakteri ya, kan ada media Methonke atau media EMB, tidak bisa ya. Jadi untuk medianya jamur ini bisa menggunakan SDA ya, SDA support dextrosa agar ya, atau bisa juga dengan menggunakan PDA, potato dextrosa agar. Nah, Candida albicans misalnya saja, Candida ini dia masuk fungi ya, golongan hamir ya, golongan hamir penyebab tersering ya untuk infeksi oportunistik ya. Biasanya dia berkoloni ya, berkoloni di membran mukosa atau di kulit manusia. Sebenarnya dia flora normal, di mana dapat ditemukannya? Bisa di kulit ya, kemudian di mukosa, di saluran cerna, bahkan di tempat kemaluan. Nah, dia ini bisa bersifat patogen apabila tadi mengalami resistensi ataupun lingkungannya itu tidak memungkinkan ya, atau personal hygiene-nya itu rendah ya. Selain karena kemungkinan sistem kekebalan tubuh yang rendah, bisa juga karena personal hygiene-nya yang tidak baik atau kurang baik ya. Nah, nanti dia itu saat bersifat patogen, dia hidupnya itu bisa berkoloni ya. Berkoloni di sini nanti berbentuk hifa seperti gambar ini ya. Ada hifanya ya, pseudo hifa, atau bisa juga menghasilkan hifa sejati ya. Tampak jelas adanya hifa itu tadi ya. Ini menyebabkan kandidiasis ya, kandidiasis. Nah, nanti untuk tekniknya biasanya itu yang bisa dilakukan ya dengan menggunakan sampelnya bermacam-macam. Bisa dari kerokan kulit ya untuk superficial ya, kulit, kuku ya. Kalau misalnya dia kandidiasisnya ini sifatnya sistemik ya, maka bisa menggunakan cairan dari saluran pernafasan ya, ataupun ini ya di daerah kemaluan itu juga bisa. Nah, mungkin yang nanti bisa kita lakukan di laboratorium harusnya praktikum ya minggu ini, tapi kita mungkin praktikumnya nanti aja setelah UTS ya. Jadi kita gabung beberapa tema gitu ya.
Nah, ini dari kerokan kulit ya, kerokan kulit bisa, kemudian dari kuku. Jadi kuku yang mengalami kelainan ya, terutama yang tidak kuku biasa. Kemudian dari abusan vagina atau ini ya dari selangkangan nanti dilakukan pengerokan ya, kerokan kulit itu juga bisa. Kemudian dengan cairan spinal ya, urin ya, dan materi dari kateter intravena yang biasanya sudah dilepas itu bisa. Nah, ini dapat dilakukan dengan beberapa metode ya. Kalau misalnya kita mau memeriksa secara langsung, ya maka yang harus disiapkan adalah kaca objek ya, kaca objek, kemudian kaca penutupnya, alkohol 70% ya. Jadi sebelum ini dikerok ya, kulit ininya ya yang mengalami kelainan biasanya timbul gatal atau perubahan warna. Nah, yang dicurigai seperti itu atau mungkin luka, nah itu bisa dibersihkan terlebih dahulu ya dengan menggunakan alkohol 70%, ya kemudian ditunggu hingga kering, dikerok dengan menggunakan ini ya skalpel. Skalpel harus disterilkan terlebih dahulu, rendam dengan alkohol 70%, ya sambil menunggu kulit kita tersebut mengering ya, disterilkan dulu, kemudian dikerok ya, dikerok secara perlahan-lahan, jangan sampai menimbulkan luka baru gitu ya. Itu. Nah, setelah dikerok ya, kerokan tadi bisa ditaburkan di media SDA kalau misalnya mau membuat biakan ya. Tapi kalau misalkan kita mau pengamatan langsung ya, mau pengamatan langsung dari kerokan tadi, di kaca objeknya ini tadi ditetesi dengan menggunakan KOH 10%. Ya, ditetesi dengan KOH 10%, kemudian kerokannya tadi dicampurkan di dalam KOH dengan cara melingkar, ya, dengan cara melingkar, kemudian ditutup dan dapat diamati secara langsung ya, secara langsung. Bisa menggunakan pewarnaan ataupun tanpa pewarnaan. Nah, pewarnaan yang biasanya dipakai apa? Pewarnaan yang biasanya dipakai adalah LPCB. Apa itu LPCB? Lactophenol cotton blue ya. Jadi nanti akan memberikan warna biru ya, akan memberikan warna biru, akan tampak jelas mana sporangiumnya, mana sporangioformnya gitu ya. Tapi kalau Candida kan dia hifanya pseudo ya, atau bisa juga sejati, tetapi lebih banyak butiran-butiran dari Candida ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bentuknya. Nah, kalau misalnya sampelnya dari biopsi ya, biopsi jaringan atau bisa juga dari cairan spinal, ini harus harus disentrifuge dulu ya. Disentrifuge dulu, kemudian dengan pewarnaan gram ya, bisa dilakukan dengan pewarnaan gram ya, agar lebih jelas ya, karena nanti yang menangkap warna itu dari pewarnaan kristal violetnya ya, kristal violetnya akan tampak dengan jelas, atau bisa juga dengan dibuat biakan ya, tadi dengan ditanam pada media SDA ya. Suhunya kalau jamur tidak perlakuan khusus seperti bakteri ya, dengan suhu kamar pun ya itu sudah mampu untuk tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini ciri khas ya, ciri khas dari Candida albicans itu adanya tabung tunas atau serum tube ya, atau Chlamydospora. Jadi bentuknya seperti ini. Ini khasnya ya. Jadi saat misalnya kita lihat di bawah mikroskop kira-kira dengan perbesaran 40 gitu ya, itu sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bentuknya khasnya itu sudah kelihatan. Nah, ini untuk identifikasinya. Ini dengan menggunakan media SDA. Kalau media SDA ini warnanya lebih sedikit kecoklatan ya, kecoklatan. Sedangkan kalau PDA itu benar-benar warnanya putih ya, warnanya putih. Nah, bisa dieramkan ya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Berwarna putih hingga krem seperti ini ya. Dia mempunyai bentuk bulatan yang menonjol, lunak ya. Tetapi kalau misalnya ini semakin tua usianya akan kelihatan
mengkerut gitu ya. Nah, kemudian isolasi dapat hidup pada suhu 42 derajat Celcius pada media yang diberi siklohexumid ya, hexumid. Nah, kemudian bagaimanakah caranya agar saat kita mengisolasi ini benar-benar yang tumbuh itu jamur? Karena kan gini, perkembangan jamur sama perkembangbiakan dari bakteri itu lebih cepetan bakteri ya, lebih cepetan bakteri. Maka dari itu perlu ditambahkan suatu antibiotik ya, antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak menghambat pertumbuhan jamur. Nah, artinya apa? Jadi nanti di dalam media itu benar-benar yang tumbuh itu jamur sesuai dengan apa yang kita isolasi, tidak terikut kontaminasi dari bakteri. Karena bakteri itu mudah sekali mengkontaminasi media apapun, dia bisa tumbuh ya. Sedangkan jamur tidak. Atau andaikan jamur itu pun bisa, masih memerlukan waktu perkembangbiakan tumbuhnya itu lebih lama. Jadi akan tampak miseliumnya sekitar 4 sampai 7 hari ya untuk jamur. Tapi kalau bakteri kadang 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam sudah tampak koloninya dengan jelas ya. Makanya itu harus dihambat, jangan sampai saat kita mengisolasi terikut adanya bakteri ya, bakteri kontaminan, nanti takutnya memberikan hasil positif palsu ya, karena kan bentuknya hampir sama kok, kayak kokus, kayak diplococcus misalnya seperti itu. Jadi harus dieliminir ya, dieliminir dengan menambahkan antibiotik. Nah, ini apabila kita lihat di bawah mikroskop ya, di bawah mikroskop dengan sudah dilakukan inkubasi ya. Ini selama 72 jam ya, dengan suhu 25 derajat atau suhu kamar itu sudah bisa, akan ditemukan banyak cabang pseudohifa ya, dan hifa sejati ya, seperti ini. Jadi dia bentuknya khas ya, bentuknya untuk Candida itu khas bulat-bulat gitu ya, karena dia memang golongan dari khamir. Nah, kemudian ini kalau misalnya Candida tropicalis ya, ini juga pada medium SDA. Koloninya dia berwarna krem ya. Koloni krem dengan pinggiran miseliumnya itu lebih tipis ya dibandingkan, jadi ini ya, koloninya ini pinggirannya lebih tipis dibandingkan dengan Candida albicans ya. Serta gelembungnya tampak dengan jelas. Ini juga harus dengan media PDA ataupun SDA ya. Dengan maksudnya di sini support broad berarti ini kan dulu ditaruh pada media SDA, tetapi media SDA-nya berupa brood. Artinya kalau brood itu masih berupa semi kental ya, semi kental, bukan seperti aquades enggak, tetapi dia lebih kental ya, lebih kental. Itu bisa kemudian nanti baru ditanam di SDA-nya. Seperti ini ya. Kemudian ini bentuknya kalau misalkan saja di dalam pengamatan mikroskopik ya, akan tampak ini ya, blastosporanya sendiri-sendiri ya. Kemudian ada juga yang berkelompok. Hifanya sejati. Kelihatan apa enggak? Tutup ini ya. Nah, ini ya. Hifanya berkelompok. Seperti ini. Bedanya. Kalau Candida albicans dia lebih menyebar ya, karena pseudohifa ya. Bahkan hifa sejatinya juga ada, tetapi tidak berkelompok. Kemudian yang ketiga ya, itu Aspergillus. Aspergillus ini juga ditemukan sifatnya kosmopolit ya, dimanapun juga bisa ditemukan ya. Nah, kalau misalnya dari pasien itu dapat diisolasi dari sampel dari sputumnya ya, kemudian dari bilasan bronkus atau usap hidung atau mulut ya. Dapat dilakukan pemeriksaan langsung. Jadi kalau pemeriksaan langsung semuanya rata-rata hampir sama ya. Gunakan KOH ya, sekitar 10 sampai 20% ya. 10% itu sudah tampak dengan jelas ya. Pemeriksaannya dengan berbasis molekuler ya, dengan PCR ya. Kemudian diagnosisnya
ditegakkan berdasarkan gabungan gejala klinis, faktor resiko, gambaran dari CT scan paru dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya dibuat suatu biakan ya, ini pada suhu 37 ya, bisa juga dengan suhu ruang, nanti diamati bagaimanakah bentuk pseudohifanya. Kita amati terlebih dahulu terutama adalah makronya ya. Makronya itu bagaimana bentuknya. Nah, kemudian bagaimanakah cara identifikasinya? Kalau tadi dengan sputum ya, dengan bilasan dari paru ya, maka media yang digunakan adalah agar Zapekdok ya, Zapekdok di mana nanti akan menunjukkan koloni yang mempunyai ciri khas ya. Permukaannya itu biru kehijau-hijauan ya, dengan permukaan seperti Swede ya, yang terdiri dari padatan seperti Conidiospora ya. Kemudian di atasnya itu terdapat kolumnar ya, bentuknya seperti melingkar seperti itu ya. Jadi khas ya. Kemudian diameternya sekitar 2,5 sampai 3, warnanya hijau, berdinding kasar dan melakukan ensinulet ya, berikatan satu dengan yang lainnya. Sifatnya adalah termotoleran dan tumbuh baik pada suhu dengan tingkat kenaikan sekitar 55 derajat Celcius. Artinya dari suhu kamar sampai suhu 55 masih bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini apabila di dalam laboratorium saat kita identifikasi akan tampak seperti ini ya, Aspergillus flavusnya. Kemudian saat diamati dengan menggunakan mikroskop ya, ini berwarna biru ya karena diberi pewarnaan dengan LPCB ya, lactophenol cotton blue. Nah, hifanya Aspergillus flavus itu berupa septahialin, jadi membedakannya itu jelas gitu ya, membedakannya jelas di mana conidiofornya itu kasar ya, tidak berwarna sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak diberi LPCB ya akan tampak transparan ya. Dia menghasilkan racun ya yang disebut dengan mikotoksin ya, mikotoksin, aflatoksin ya. Nah, seperti itu. Ini gambaran kalau diamati di bawah mikroskop. Nah, ini niger. Jadi harus bisa membedakan, syaratnya tadi kan harus bisa membedakan setidaknya bagaimanakah bentuk koloninya. Nah, koloni kalau dilihat secara makroskopiknya akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tadi ya sporangiumnya. Sporangiumnya adalah tempat pembentukan sporanya. Jadi ini sebenarnya yang berwarna hitam, hijau gitu ya, ataupun transparan itu sebenarnya sporangiumnya ya. Ini pada media PDA ya, pada media PDA dengan suhu 25 derajat Celcius tampak berwarna putih ya. Kalau dia menghitam ini berarti usianya sudah sudah tua ya, sudah tua. Kalau misalnya saat diamati 3 hari, 4 hari mungkin belum tampak adanya sporangiumnya ini ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah tua akan tampak berbeda-beda ya, berbeda-beda warna dari sporangiumnya ya. Kemudian kalau mikroskopiknya tampak seperti ini ya. Berupa septahialin dengan kepala ya, conidia, kemudian terpisah menjadi kolom-kolom ya. Jadi ini banyak kolomnya ya, ini ya yang lepas ini ya. Kemudian berwarna coklat kehitaman. Nah, ini yang membedakan untuk identifikasinya ya. Diameternya sekitar 4 sampai 5. Apakah ini bisa juga dengan menggunakan LPCB? Bisa, ya bisa. Tapi ini tanpa pewarnaan ya. Kalau tanpa pewarnaan dengan menggunakan Aquades saja atau dengan KOH saja sudah cukup. Ya. Kenapa harus KOH? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Kenapa harus KOH? Apakah tidak bisa dengan garam fisiologis? Padahal kalau misalnya kita pemeriksaan Helmin atau pemeriksaan sampel yang lain biasanya garam fisiologis. Tetapi kalau jamur kenapa kita pakai KOH? Siapa tahu? Ada yang tahu?
untuk menegakkan infeksi pada jamur, Bu, diagnosanya. Ya, kenapa harus KOH? Kan kalau misalnya pada pemeriksaan bakteri atau helmin yang digunakan agar struktur selnya tidak berubah adalah garam fisiologis ya. Nah, tapi kalau pada jamur kenapa pakai KOH? Memang benar untuk menegakkan diagnosanya. Tetapi kenapa yang digunakan KOH? Apakah tidak bisa menggunakan garam fisiologis? Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Sama sebenarnya seperti bakteri juga ya. Jadi fungsinya KOH di sini agar struktur selnya tidak rusak, tapi dia sifatnya lebih ke basa ya, ke basa. Kalau garam fisiologis kan masih netral ya, untuk menetralkan. Nah, dia itu untuk ke basa agar tadi antar sel-selnya itu tidak rusak, kemudian tidak merusak dinding sel, terutama dinding sel dari jamur tersebut ya, atau fungi tersebut. Nah, ini adalah Aspergillus fumigatus ya pada media PDA. Jadi bisa diidentifikasi dengan melihat tampilan sporangiumnya ya. Akan berbeda-beda. Ini berwarna abu-abu kehijauan ya. Kemudian seolah-olah ini berasap. Ini padahal bukan berasap ya. Ini sebenarnya adalah sporangiofornya ya. Nah, kemudian beberapa isolasi mungkin terlihat seperti pigmen lavender berwarna kehijauan. Sangat matur, dapat berubah menjadi abu-abu batu. Kalau misalnya semakin menua akan berubah warna ya. Teksturnya filamentus ya, filamentus atau seperti benang wol atau kapas granular. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya diamati di bawah mikroskop ya, bersepta-septa ya, ini bersepta-septa, kemudian ini ya, septa-septa, kepalanya berupa konidia ya, kolumnar yang keras, kemudian panjangnya kurang lebih 300 ya. Ya, 300 mikrometer ya, berbentuk seperti kubah. Diameternya sekitar 20 sampai 30 nanometer. Kemudian biasanya halus sampai kasar ya. Nah, yang ini ya, yang biru ini sudah diberi pewarnaan LPCB, lactophenol cotton blue. Nah, bagaimana cara isolasinya ya? Cara isolasinya sampel yang digunakan ini harus diaseptis dulu ya, artinya disterilkan dulu ya. Diaseptis dulu sebelum pemberian antifungi ya, dikumpulkan dalam suatu wadah kemudian baru bisa dibawa ke laboratorium. Nah, sampelnya ini ya mendukung gejala nanti ya ke arah diagnosanya itu apa. Berupa cairan cerebrospinal ya, kalau kira-kira yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 20 ya untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya 4 sampai 10 ml ya. Pemeriksaannya juga bisa langsung ya seperti tadi. Kemudian pewarnaan yang digunakan di sini lebih menggunakan tinta India ya, tinta India. Nah, fungsinya di sini nanti adalah mendeteksi adanya kapsul ya, kapsul sel fungi neoformannya. Nah, bentuknya mungkin bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Kalau ini tadi deteksinya ya, apabila kita menggunakan aglutinasi latek ya, aglutinasi lateknya atau bisa juga dengan menggunakan pemeriksaan metode enzim imunase ya, dengan antibodi IgG. Kemudian ini kalau dari hasil kultur yang tampak ya, jadi dia punya warna yang khas ya, warna yang khas di sini berbentuk emas ya, warnanya seperti emas ya. Kemudian medianya sama yang digunakan SDA juga. Jadi kalau yang ini adalah bentuk mikroskopisnya.
diformik ya, bersifat saprofit ya, ditemukan di seluruh dunia. Habitatnya ini pada kotoran burung ya, ataupun pada tanah yang terkontaminasi kotoran burung. Khasnya ini ya, dia berwarna coklat gelap. Nah, ini bentuk mikroskopiknya ya. Akan berbeda ya, kan seolah-olah seperti kamer ya, tapi sebenarnya bukan ya. Seperti Candida albicans tapi bukan, karena dia tidak menunjukkan pseudopodia yang jelas. Kemudian ini yang terakhir ya, yaitu isolasi dari mucor ya, mucor mucedo ya. Ini juga dari kerokan kulit ya, atau dari lesi kulit juga. Bisa juga dengan dahak, dan jarum biopsi dari lesi paru, hidung atau kerokan dari hidung ya, kemudian aspira dari sinus pasien ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian isolasinya dengan kultur juga ya. Kemudian kalau tes serologi ini jarang digunakan. Yang digunakan ini lebih ke tes ELISA ya, untuk mendeteksi tadi antibodinya ya, antibodi terhadap psikohistopathologi. Nah, identifikasinya seperti ini ya, saat misalkan bentuk makroskopisnya ya, bentuk makroskopisnya, sedangkan ini adalah mikroskopisnya ya, saat diamati di bawah mikroskop ya. Ini menggunakan tinta Parker ya, tinta Parker, bukan menggunakan LCB. Kalau LCB ini sporangiumnya lebih bisa menyerap warna dari LCB ya. Sedangkan kalau tinta Parker tidak ya, hanya ininya saja ya, hifanya saja yang terwarnai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya presentasi dan pembuatan makalah ya, karena memang untuk mikologi ini banyak sebenarnya. Ini hanya sebagian saja ya, sebagian saja. Dan kalau kita bahas satu-satu tidak ini ya, tidak nutup ya waktunya ya, makanya kita buat presentasi dan pembuatan makalah ya, baik itu dari mikosis superficial, subcutaneus maupun profunda. Nah, nanti kelompoknya ini terdiri dari 2 mahasiswa ya, 2 mahasiswa. Silakan nanti mungkin PJMK-nya ya, PJMK-nya membagi dengan cara diundi boleh, diacak boleh gitu. Tapi kalau bisa jangan mencari sendiri-sendiri gitu ya, biar apa ya, biar adil gitu ya. Nanti takutnya kalau mencari sendiri-sendiri cari pleknya gitu ya. Kemudian temanya silakan diundi mendapat apa. Undiannya dengan dengan kertas gitu ya, digulung, kemudian di dalamnya dikasih spesies dari mikosis tersebut, kemudian diambil, atau bisa juga dengan menggunakan angkanya diacak gitu ya. Dalam angka tadi memuat spesies yang akan dibahas. Kemudian dilakukan presentasi. Seperti biasanya ya, presentasi dilakukan dengan Zoom, nanti diupload di forum GC, diberi nama file ya, nama mahasiswa, kelompok sama judulnya. Kemudian ditayangkan saat PBM, tapi harus diupload terlebih dahulu di forum GC gitu ya. Kemudian nanti baru dilakukan diskusi. Di mana kalau memungkinkan 1 kali tatap muka itu 3 kelompok, tapi kalau tidak memungkinkan 2 kelompok tidak apa-apa. Gitu. Untuk siapa yang maju duluan nanti silahkan diundi juga ya, diundi juga. Jadi semuanya harus siap-siap ya, semuanya harus siap-siap. Batas penguploadan di GC-nya jadi minggu depan sudah mulai ini ya, sudah mulai presentasi seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan enggak ya? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kameranya dinyalakan. Ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk makalahnya itu isinya tentang apa, Bu?
Ya, isi makalahnya tentang apa saja? Terutama adalah tentang ini terlihat Zoom apa enggak ini? Halo? Kenapa, Bu? Enggak, ini tayangannya Bu Erni terlihat Zoom apa enggak? Tidak? Masih belum share screen, Bu. Oh, belum share screen. Ini aja Mbak, jadi nanti yang disusun di dalam makalah itu mulai dari morfologinya ya, kemudian fisiologinya, kemudian faktor-faktornya ya, karena ini enggak tahu ini Bu ini kalau enggak bisa ini ya. Nah, kemudian faktor-faktornya itu apa saja, teknik isolasinya ya, identifikasinya, kemudian diagnosanya sampai ke terapinya ya. Terapinya biasanya pengobatan yang digunakan itu apa, atau antifungal yang biasanya digunakan itu apa. Gitu ya. Nah, gitu. Gimana, Mbak? Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya. Jadi itu saja yang bisa Bu Erni sampaikan. Mohon Bu Erni dibantu SS untuk semua yang ikut perkuliahan ya. Nggak tahu nih kok punyanya Bu Erni ini jadi hilang. Gitu ya. Saya bantu, Bu. Ya, tolong Mbak Ii ya. Boleh on cam dulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Kapan, Bu? Nah, sudah ya. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Mohon nanti setelah UTS saja ya kita praktikumnya. Jadi itu kan ada pemeriksaan kerokan kulit, kemudian jamur dari makanan gitu ya, dari makanan. Jadi karena kita tidak bisa menggunakan jamur-jamur yang sifatnya mikosis ya. Mikosis artinya kita dari penderita itu kita tidak punya gitu ya. Kita tidak punya. Adapun itu mungkin kita hanya preparat ya, preparat data preparatnya juga ada berapa ya. Artinya kita mungkin bisa menggunakan kerokan kulit dari kita semua ya, dari mahasiswa. Nanti silakan disiapkan ini aja kelompok-kelompoknya ya, dibagi kelompoknya. Itu saja saya rasa ya. Ibu, ya. Untuk kelompok praktikumnya berapa orang, Bu? Mungkin 3 sampai 5 orang gitu. Ada berapa sih ini mahasiswanya? 26 ya? Nggih. 26 ini agar semua bisa bekerja dengan baik itu ya dibagi. Kalau misalnya 3 dapat berapa itu ya? Mungkin nanti ada yang 2 ya jadinya ya. Ya mungkin ada yang 3, ada yang 2 gitu aja deh Mas. Ya. Tetapi nanti saat praktikum, ya itu kan satu kelompok kecil ya. Untuk 1 kali kita running praktikumnya bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok besar. Itu ya. Karena bergantian juga mungkin labnya 2, bergantian dengan mata kuliah yang lain. Jadi kita pakai 1 lab tetapi dibuat dengan 2 gelombang. Gitu ya. Baik, Ibu. Sudah. Apalagi yang ada ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Erni akhiri sampai di sini. Mohon bantuan nanti Mbak Ii SS-nya dikirimkan ya. Sampun saya share di WCMK, Bu. Oh, begitu. Nggih, baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu Erni di live kan ya, karena ini nggak bisa kelihatan.
Saya izin end meeting ya, Bu. Ya, end meeting aja Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ii.